This conference will now be recorded. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, ya masih pagi. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga tetap semangat dah, tetap sehat dan puasanya lancar ya. Amin. Yang bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Nah, hari ini hari terakhir ya teman-teman. Nah, ya hari ini materinya adalah materi bagaimana cara membaca hasil iklan. Simple sih, simple. Bagaimana cara membaca hasil iklan. Apa-apa saja matriks yang harus kita perhatikan untuk apa ya? Untuk mengambil keputusan setelahnya kayak gitu. Kita matikan iklan kita ataukah tidak kayak gitu. Nah, itu akan kita bahas hari ini, tapi ya seperti biasa ya kita review lagi. Kira-kira ada ini enggak? Ada yang masih dibingungkan tentang materi yang kemarin kayak gitu. Materi mulai dari funnel, pixel, custom audience, terus funnel planner. Uh, itu semua materi penting penting banget menurut saya. Karena kalau teman-teman nggak paham dari sana ya, itu susah jalannya teman-teman. Makanya ayo kita review dulu ya. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Kayak Mas Adeng tadi ada diskusi sedikit ya tentang pixel. Nah, teman-teman yang lain, Pak Budi, Pak Junaidi, ayo kita diskusi, Mas. Ada pertanyaan nggak? Silahkan. Mas Budi gimana sekarang progresnya, Mas? Udah apa namanya iklan yang kemarin yang akun personal gimana, Mas? Udah dihabisin budgetnya? Sisa 600.000 masih jalan sih, masih proses. Oke. Tapi udah ini kan udah lebih tertarget kan ya? Karena udah Ya. tahu kan cara cara menggunakannya. Oh, cuman itu kan pakai personal, jadi kita ngerekamnya kan nggak bisa. Untuk apa Nah, Odin itunya nggak iya bisa kan. betul betul. Nggak apa-apa habisin aja Jadi dulu yang penting uh, apa menghasilkan revenue dulu, yang penting ya, datangin duit dulu ya, yang penting habisin aja. oke, siap siap. Ada yang mau ditanyakan kira-kira Mas Budi tentang pixel, mungkin tentang funnel, karena besok ya kalau Sementara misalnya teman-teman ini sementara belum sih, masih masih bisa ya, masih bisa. oke oke oke. Eh, Besok ya kalau misalnya teman-teman memang pengen serius, silahkan bikin funnel planner-nya masing-masing. Nanti kirim ke saya atau kirim ke grup, kita review sama-sama. Jadi kita lihat, oh ternyata yang udah ini udah bagus, ini masih ada yang ingin diperbaiki, kayak gitu. Jadi kita harus lihat penempatan pixelnya itu sudah benar atau tidak, kayak gitu. Mas Budi juga kalau misalnya belum punya landing page atau website, silahkan dibuat dulu karena bakalan susah ngerekam pixel kalau nggak ada landing page atau website. Jadi Pak Mas Budi jadinya pakai apa? Pakai landing page saja atau kamu pakai WordPress? Kayak WordPress Pak. Kemungkinan Heeh. WordPress. Oke, silakan pakai WordPress. Bisa tanya-tanya ke Mas Aliang yang sudah apa punya pengalaman kan, ataukah bisa juga ke saya, silahkan. Nah sekarang Mas Junedi gimana Mas progresnya? Halo. Kalau kalau saya sih benar-benar dari dasar sih mas sebenarnya. Memang benar-benar Ah, awam soal ini. Jadi nanti oke. coba dipelajarin lagi deh. Tapi materi yang kemarin-kemarin itu ini enggak udah tangkap nggak Mas? Maksudnya jangan sampai kita apa jalan terus toh tapi enggak nangkap kayak gitu. Saya maunya Mas Junaidi memang udah paham kayak gitu. Nanti saya coba praktekin dulu deh mas. Oke Saya oke juga oke. bingung. Ya. Oke. Oke, nah kita masuk aja ya. Bagaimana sih cara membaca hasil iklan ya? Bagaimana cara membaca hasil iklan ketika kita sudah menjalankan iklan beberapa hari, terus kita mau lihat iklan saya ini perform atau tidak. Angka-angka yang seperti apa yang kita harus perhatikan kayak gitu. Nah, eh, iklan ini kan sebenarnya kita mengumpulkan data sebenarnya. Ya, data inilah yang akan kita baca nantinya. Nah, yang pertama ya, kalau misalnya teman-teman belum ini, masuk ke Facebook pribadi aja dulu ya. Terus masuk ke dalam dashboard iklan, ya, ke pengelola iklan. Nah, ke pengelola iklan, nanti diarahkan ke halaman yang seperti
seperti ini kan halamannya. Nah, halaman utama seperti ini. Terus nanti teman-teman ketika ingin melihat hasil iklan ya, teman-teman bisa centang satu atau beberapa campaign atau iklan yang sudah berjalan atau sedang berjalan ya. Nah, centang misalnya kayak gini ya. Kita centang, terus kita lihat kilasan akun. Ya, kita lihat kilasan akunnya, kita lihat performanya. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini. Tampilannya akan seperti ini. Nah, metrik-metrik apa saja yang harus kita perhatikan? Nah, di sini ada, ya. Di sini ada sudah dikasih ya, sudah diberikan oleh Facebook apa saja metrik yang harus kita perhatikan, kayak gitu. Nah, yang paling penting sebenarnya ini hasil, terus biaya per hasil, jangkauan dan jumlah yang dibelanjakan. Kalau ininya rendah, artinya memang iklannya jelek, kayak gitu. Sesimpel itu cara membaca iklan. Jadi hanya lihat saja di sini di sinopsisnya ya, sama di nanti ini pelaporan materi iklannya. Nah, misalnya kita mulai dari atas ya. Kita lihat dulu insight-nya. Insight batas pembelanjaan akun. Nah, batas pembelanjaan akun itu ya seperti ini. Jumlah yang saya belanjakan untuk iklan ini ada 199.000 ya, bla bla bla. Itu saya berhasil menjangkau ya. Saya berhasil memperlihatkan iklan saya kepada 21.516 orang. Nah, ini jangkauan ya, bukan ini ya. Nah, ini hanya jangkauan. Jadi iklan saya tampil berapa kali di mana di layarnya orang kayak gitu. Frekuensi iklan Anda di layar. Jadi beberapa kali iklan saya tampil di layar itu ada sebanyak 21.516 kali tampil ya. Nah, sedangkan yang ini adalah klik tautan karena memang saya pakai traffic ya, yang ini objektifnya traffic. Makanya di sini Di sini goalsnya adalah berapa orang yang ngeklik iklan saya masuk ke dalam halaman saya kayak gitu. Nah, ini ada 208 orang yang masuk ke dalam landing, kebetulan yang saya promosikan di sini landing page ya. Nah, ada 208 orang yang ngeklik iklan saya ya, yang masuk ke dalam landing page saya yang menjadi database saya kayak gitu. Nah, inilah orang yang sudah menjadi database-nya kita kayak gitu. Nah, di sini ada jangkauan ya. Kalau jangkauan ini kalau ini kan tadi berapa kali iklan kita tampil di layar ya. Artinya ada kemungkinan satu orang itu bisa 2 kali, 3 kali tampil iklan kita. Nah, 2 kali, 3 kali tersebut itu dihitung juga di sini. Makanya di sini jumlahnya besar kan, 21.000 kan. Kalau di sini jangkauan, kalau ini orangnya, berapa orang yang kita jangkau kayak gitu. Ada 17 ya. Ada 17.664 orang yang berhasil saya jangkau dengan jumlah budget yang 199.000 ini. Nah, artinya ada satu orang yang melihat mungkin 2 kali, 3 kali iklan saya ya. Karena di sini hampir setengahnya dari impresi kayak gitu. Nah, ini matriksnya. Ini kemarin saya jalankan Januari ya. Januari saya cuma jalankan 3 hari 4 hari kayaknya. Ini cuma testing memang kemarin. Nah, ini 10.000 jangkauannya, terus frekuensinya. Nah, ini frekuensi adalah berapa kali iklan kita tampil di satu orang kayak gitu. Jadi jumlah banyaknya iklan kita tampil di dalam satu orang. Jadi ada 1,2 frekuensi, artinya iklan saya ini tampil di satu orang ya, ada sampai 2 kali. Ada sampai 2 kali tampil di dalam halaman satu orang yang sama kayak gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman menggunakan objektif traffic ya, artinya yang harus teman-teman perhatikan adalah klik tautan ini. Ya, ketika klik tautan ini rendah, sedangkan budgetnya sudah tinggi ya, klik tautannya rendah, artinya ada yang salah pada iklan Anda. Baik itu mungkin ada salah di copywriting-nya yang tidak menarik, atau gambarnya yang tidak berhubungan sama produk Anda, terus penawarannya yang tidak bagus, ataukah mungkin targetingnya yang tidak pas, yang tidak cocok, dan lain sebagainya. Ya, nanti kita bahas lebih dalam lagi tentang itu. Ya, ini hanya untuk membaca dulu pertama. Nah, coba kita lihat di tahap penayangan data. Ini nggak ada ya. Terus peringatan kinerja sama.
Nah, sekarang kita ke bawahnya. Di sini ya. Tujuan, hasil, biaya per hasil, jangkauan, dan jumlah yang dibelanjakan ya. Nah, ini 2 iklan yang saya jalankan teman-teman. Split test kemarin ini, split test ya. Saya split dua iklan. Satu, saya beriklan menggunakan ini suka halaman ya. Objektifnya itu suka halaman. Jadi engagement supaya mereka menyukai halaman saya. Terus yang kedua ini lalu lintas traffic. Nah, saya split kedua iklan ini. Yang pertama, yang suka halaman ini, yang menyukai halaman saya, itu ada 176 orang yang menyukai halaman saya. Yang berhasil saya ambil ya. Dengan budget 60.900 rupiah. Ya, artinya setiap satu orang yang menyukai halaman saya harus membayar 346 rupiah ke Facebook ya untuk mendapatkan satu orang menyukai halaman saya kayak gitu. Nah, jangkauannya segini, tapi yang sukai cuma segini. Nah, makanya kemarin ini adalah sistem funnel sebenarnya. Jadi kita menyaring orang. Jangkauan kita banyak ya, tapi yang masuk ke dalam step selanjutnya itu akan berkurang kayak gitu. Kayak ini ada jangkauan 1000, tapi yang klik cuma 176. Nah, artinya kita harus mendatangkan lebih banyak traffic lagi supaya hasil yang kita bisa dapatkan untuk menyukai halaman saya ini adalah bisa lebih besar kayak gitu. Kuncinya di traffic sebenarnya. Semakin banyak traffic yang datang, semakin berpeluang kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal kayak gitu. Ya. Oke, itu untuk yang pertama. Sedangkan yang kedua, di sini ada lalu lintas kunjungan ya, kampanye yang lalu lintas kunjungan. Ini saya mengiklankan orang untuk mengklik halaman saya, mengklik landing page saya, ya. Di sini saya mendapatkan 208 klik tautan, ya, lebih banyak daripada yang di atas. Dengan jangkauan 16.000 orang, ya, dengan budget 139.000. Artinya saya harus mengeluarkan biaya per hasil untuk mendapatkan satu orang yang mengklik tautan saya adalah 669 rupiah ya. Yang saya harus belanjakan atau yang harus saya bayarkan ke Facebook untuk mendapatkan satu orang mengklik iklan saya. Tapi ini nanti akan fluktuatif, teman-teman. Ini akan naik turun sesuai dengan berapa lama teman-teman menjalankan iklan dan berapa besar budget iklan yang teman-teman spending atau habiskan di saat itu. Ini kalau misalnya saya lanjutkan, ini saya bisa mendapat mungkin lebih rendah klik per tautannya di sini. Per klik tautannya. Kenapa? Karena ya iklan saya akan berjalan terus-menerus, mendatangkan banyak traffic ya, mendatangkan lebih banyak traffic jangkauan di sini dan pastinya tambah banyak orangnya di sini. Nah, ini akan berubah, ini akan mengecil. Kecuali kalau performa iklan Anda tidak bagus, ya, performa iklan Anda tidak bagus, ini akan naik. Nah, cara mengetahui iklan kita bagus atau tidak, lihat yang ini, biaya per hasil. Ketika ini naik, ya, ketika misalnya hari ini saya lihat hasil iklan saya, oke, saya dapat 669, ya. Terus besok saya lihat lagi ternyata saya menghabiskan 1.000 rupiah untuk mendapatkan satu klik. Nah, itu mahal. Nah, yang seperti itulah yang harus kita matikan iklannya. Karena biaya per hasilnya mahal. Kayak gitu. Jadi ini adalah salah satu matriks yang teman-teman harus perhatikan. Ya, biaya per hasilnya. Nah, itu. Tapi jangan senang dulu ketika mendapatkan hasil yang murah. Ya. Misalnya yang di atas ya. Yang di atas ini kan murah ya. 346 rupiah, sedangkan yang di bawah ini 669 rupiah. Lebih murah yang di atas. Tapi jangan senang dulu, karena memang budget yang dihabiskan oleh yang di atas itu cuma 60.000. Kayak gitu. Cuma 60.000. Sedangkan yang di bawah dihabiskan 139. Artinya memang di atas ini dia budgetnya sedikit ya. Ini kan untuk mendapatkan ini, itu jumlah yang dibelanjakan dibagi dengan hasil. Kayak gitu. Berapa jumlah yang dibelanjakan dibagi dengan hasil. Nah, itu adalah ini nanti hasilnya. Beda dengan yang di bawah. Yang di bawah memang tinggi, tapi bisa menghasilkan banyak klik tautan. Kayak gitu. Nah, untuk melihat yang mana yang lebih bagus nantinya, teman-teman harus menjalankan beberapa hari. Kalau saya pribadi sih, saya akan menunggu sampai 4 hari.
kalau misalnya datanya sudah lumayan gede ya, kalau misalnya jangkauan hasilnya di sini sudah lumayan 1000, hasilnya di sini ya, klik tautannya atau suka halamannya 1000, 2000, itu baru saya bisa membaca hasil iklannya. Tapi ini tergantung ya, tergantung dari strategi masing-masing. Kalau strategi saya pribadi sih kayak gitu. Saya nunggu sampai 4 hari, kalau misalnya 4 hari belum bagus datanya, belum maksimal, saya lanjutkan sampai 7 hari. Nah, di 7 hari ini itu kebanyakan ataukah apa pasti ya, yang saya alami di lapangan memang datanya sudah valid, artinya sudah banyak data yang masuk di hari ketujuh tersebut, baru saya baca hasilnya. Saya baca hasilnya yang mana yang rugi, yang mana tinggi biaya per hasilnya ya, yang mana yang rendah biaya per hasilnya, itu saya matikan kayak gitu. Nah, itu untuk ini ya, matriks-matriks ini. Sebenarnya banyak matriks yang harus kita pahami teman-teman, tapi yang paling dasar, yang paling betul-betul basic ya, ini udah sangat dasar ya. Jadi kalau teman-teman sudah bisa paham matriks hasil, yang pertama namanya pasti ya, tujuannya. Nah, namanya akan tampil di sini, terus hasilnya apa, berapa, terus biaya per hasilnya berapa, jangkauannya berapa, dan jumlah yang dibelanjakan berapa. Kalau teman-teman sudah bisa membaca hasil iklan yang ada di sini, itu insya Allah sudah bisa menentukan yang mana iklan yang winning campaign, yang mana yang tidak kayak gitu. Nah, selain matriks ini, di bawah sini banyak data-data yang teman-teman bisa ambil sebagai data Anda gitu. Karena kan di awal kita ngiklan kan nggak ada data kan. Kita nggak ada data ngiklannya, jadi kayak secara manual aja. Jadi kita iklan berdasarkan customer avatar yang sudah kita buat. Misalnya Mas Ali yang sudah buat customer avatar, umurnya misalnya 24 sampai 40. Nah, itu kan baru asumsi kan, baru asumsi kita kan di customer avatar tersebut. Sedangkan kalau sudah ada data seperti ini ini bukan customer avatar lagi, bukan asumsi lagi, tapi sudah menjadi fakta, sudah menjadi data ya, sudah menjadi data di lapangan bahwa ternyata ini berdasarkan kasus saya ya, beda-beda kasus nanti. Nah, ternyata orang yang tertarik dengan iklan saya kebetulan di sini digital marketing tetap ya. Orang yang tertarik dengan iklan saya adalah, kita bisa lihat di sini ya, kebanyakan laki-laki daripada perempuan ya. Kita lihat dulu yang ininya, kebanyakan laki-laki daripada perempuan. Nah, coba perhatikan ya, jangkauan ini yang warna biru ya, jangkauan yang warna biru, jumlah yang dibelanjakan yang warna hijau ya. Kita lihat jangkauannya, ternyata lebih banyak laki-laki yang dijangkau oleh Facebook ya, yang ditampilkan oleh Facebook daripada perempuan. Ada 70%, 70,61% laki-laki yang melihat iklan saya dibandingkan perempuan. Perempuan ada cuma 29,28% ya. Ini cuma 5.000 orang. Ini jangkauan ya, jangkauan. Nah, dari data ini, saya ketika ingin beriklan kedua kalinya, saya tinggal ambil data ini. Oh, oke. Saya akan fokus ke laki-laki. Kenapa? Karena ternyata memang banyak laki-laki yang suka tentang digital marketing kayak gitu. Suka dengan Facebook Ads misalnya. Nah, laki-laki berarti nanti ketika saya ngiklan yang kedua kalinya, saya akan fokus kepada laki-laki, perempuannya saya matikan ya, saya matikan. Nah, laki-laki ini saya akan fokus lagi ke umurnya. Di sini kan sudah kelihatan ya, umur berapa yang betul-betul interest dengan digital marketing. Ya. Di sini yang paling tinggi adalah 25 ya, umur 25 sampai 34. 25 sampai 34 ya, bisa lah 44 juga ya, lumayan tinggi nih. Yang 44. Jadi saya akan menarget kepada orang-orang yang umurnya 25 sampai 44 nantinya di iklan kedua saya ya. Karena di sini saya lihat memang datanya sudah bagus banget. Ya. Kita bisa lihat di sini ya, kita klik yang warna birunya, kita arahkan kursor ke sana. Itu ada sekitar berapa itu? 4.000 orang yang melihat iklan saya dari rentan umur 35 sampai 44. Itu kan wah lumayan ya. Nah, makanya kan saya fokus ke situ, 25 sampai 44. Nah, iklan saya yang kedua nanti akan target ke orang-orang ini, laki-laki 25 44. Karena datanya seperti itu. Kayak gitu. Nah, jumlah yang dibelanjakan juga bisa dilihat, teman-teman. Jumlah yang dibelanjakan ya. Laki-laki lebih besar daripada perempuan karena memang jangkauannya lebih besar, kayak gitu. Terus selain usia dan jenis kelamin, teman-teman juga bisa breakdown ya. Kalau misalnya mau lihat usianya saja bisa. Nah, usianya seperti ini nanti grafiknya ya. Terus jenis kelaminnya juga bisa lihat jenis kelamin saja bisa ya.
Nah, artinya laki-laki yang paling banyak kayak gitu. Oke, nah, ini untuk usia dan jenis kelamin. Sedangkan kita masuk ke dalam waktunya, ya, ke jam. Nah, di sini ada jam yang teman-teman bisa ambil juga kesimpulan. Tapi karena memang iklan saya ini belum apa ya, belum terlalu detail sebenarnya, belum terlalu lama saya jalankan, cuma 2 hari 3 hari kalau nggak salah. Karena memang ini kemarin saya nggak serius, cuma jalanin doang, saya mau lihat doang kayak gitu. Nah ini kayak gini, hasilnya seperti ini. Jamnya yang kita bisa lihat ya, di jam 17 sampai 18 ya sore, artinya itu lebih banyak yang melihat iklan saya dibandingkan di jam ini, jam 10 sampai jam 16.17. Nah, teman-teman nanti juga bisa ngatur jamnya ketika ngiklan di apa, di targeting itu. Jadi teman-teman bisa ngatur apa jamnya. Tapi berdasarkan data ya. Kalau misalnya teman-teman baru ngiklan pertama kali, nggak usah dulu atur waktunya. Atur dulu secara general supaya Facebook bisa membaca data secara generalnya. Nanti data yang masuk itu kan sudah spesifik tuh. Nah, sudah seperti ini ya, kita sudah ngiklannya sudah spesifik seperti yang data yang kita dapat di dashboard ini kayak gitu. Nah, ini untuk digital marketing ya, di setiap bisnis itu pasti beda-beda. Oke. Nah, sekarang apanya lagi? Wilayah ya. Kalau negara memang saya target Indonesia di sini. Saya target Indonesia. Kita bisa lihat wilayahnya lagi. Wilayahnya. Kira-kira wilayah di mana saja yang banyak yang ngeklik iklan saya. Nah, coba lihat ternyata iklan saya itu banyak diklik di Jakarta. Sorry, kita perbesar ya. Jawa Barat. Ini coba lihat iklan saya lebih banyak diklik di West Java kayak gitu. Jadi kita bisa lihat, oh oke, saya bakalan fokus kepada orang-orang yang ada di West Java di iklan yang kedua kayak gitu. Kita bisa juga lihat ya, kawasan DMA-nya. Oh, ini tidak ada data ya, tidak ada datanya. Eh, nah di sini adalah apa namanya, kesimpulannya terakhir ya. Nah, akun iklan Muhammad Fatul Amin ini berhasil menjangkau sekian, impresinya sekian, biaya per hasilnya nggak diperlihatkan karena memang saya cuma memilih satu campaign ya. Karena ini dia apa namanya, kesimpulannya di sini ke semua campaign. Tapi karena saya centangi cuma satu, artinya ya yang muncul cuma ini. Nah, jumlah yang saya belanjakan untuk satu campaign ya 199.000 kayak gitu. Nah, itu cara membaca secara secara spesifik secara general, teman-teman. Nah, coba kita lihat pelaporan materi iklannya. Ini materi iklan ya, artinya apa, copywritingnya, terus gambarnya. Nah, ini. Oke. Nah, kita coba lihat. Di sini saya beriklan dua materi iklan yang saya iklankan. Yang pertama ini video, yang kedua ini gambar, ya. Yang paling tinggi CTR-nya ya, click through rate-nya ya, rasio klik tayangan tautan yang paling tinggi adalah yang ini. Yang apa namanya, yang video ini. Jadi kalau teman-teman nanti menjalankan iklan dua jenis ya, dua jenis, ada satu bisa juga dua-duanya gambar tapi mungkin isinya beda kayak gitu, bisa, nggak ada masalah. Tapi kebetulan di sini saya menjalankan dua iklan yang berbeda, satu gambar, satu video. Kalau ini video yang ini. Nah, ternyata berdasarkan dari iklan ini, ternyata materi iklan yang video ini lebih tinggi CTR-nya ya, click through rate-nya, berapa orang ngeklik, berapa orang yang bisa ngeklik iklan ini, ternyata lebih tinggi yang ini daripada yang ini. Artinya ketika saya ngiklan ya, selanjutnya saya akan menggunakan
materi iklan video ini karena sudah terbukti bahwa ini tinggi daripada yang ini. Gitu. Terus kita lihat ke bawah lagi ya. Nah, coba di sini. Teman-teman bisa lihat ya. Di sini dijabarkan sedetail mungkin. Untuk iklan yang ini, yang video, saya menggunakan 4 ad set ya, menggunakan 4 ad set ya, 4 targeting ya, 4 targeting. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, ini traffic untuk reseller. Jadi untuk hanya orang-orang yang saya target reseller. Terus yang kedua small business. Yang ketiga apa ini? Bisnis ya, order bisnis ya. Terus yang keempat saya bisnis online ya. Artinya untuk iklan ini saya menjalankan 4 iklan sekaligus, teman-teman. Saya menjalankan 4 iklan sekaligus ya. Dan hasilnya seperti ini. Ternyata iklan yang paling bagus adalah reseller. Nah, dari iklan saya ya. Ternyata iklan yang paling bagus adalah reseller kayak gitu. Karena berdasarkan data, 4 iklan yang saya jalankan secara bersamaan ini hasilnya yang paling bagus dari adset reseller. Artinya di iklan kedua nanti, ya di iklan selanjutnya, saya akan menggunakan data yang ada di sini untuk mengiklankan ke orang-orang yang reseller tersebut. Saya fokus ke reseller ini, saya perbanyak budgetnya, ya supaya bisa lebih optimal, bisa lebih mendatangkan traffic. Nah di sini bisa dilihat berapa orang yang ngeklik kayak gitu. Kalau secara keseluruhan kan ada 112 orang, ya. Reseller ini ada 81 orang yang ngeklik dari reseller. Terus 21 orang dari small business. Ada 9 orang dari business order ya, order bisnis. Terus ada 1 orang dari bisnis online. Artinya ini akan saya menjadikan sebagai winning ad set ya, winning ad set karena ini yang mendatangkan banyak klik tautan kayak gitu. Jangkauannya segini, impresinya segini. Nah, ini bagus banget ya. Nah itu. Sedangkan yang kedua, saya menjalankan 2 ads kreatif ya. Ini nggak kebaca dia. Nah yang kedua ini saya menjalankan 2 ads atau materi iklan, tapi dia nggak terlalu bagus. Makanya di sini nggak ada datanya, sedikit datanya. Nah di sini orang yang datang dari sini. Nah ini. Saya juga menjalankan 4 ad set ya. Saya juga menjalankan 4 ad set untuk apa namanya? Untuk materi iklan gambar ini. Hasilnya yang saya dapatkan ya, ternyata reseller masih di atas. Artinya memang reseller ini saya sudah buktikan ya 2 ad set, 2 iklan yang berjalan secara bersamaan. Materi iklannya beda tapi ternyata reseller masih unggul ya, masih di atas kayak gitu. Artinya reseller memang ini banyak orang-orang yang tertarik dengan digital marketing yang targetingnya itu atau kata kuncinya reseller kayak gitu. Artinya di iklan-iklan selanjutnya ya saya akan menggunakan reseller ini untuk mengiklankan untuk digital marketing kayak gitu. Nah yang kedua small business ya, masih yang kedua bisa juga nanti saya jalankan small business ini, small business sama reseller lah ya, karena bisa mendatangkan lumayan banyak orang kayak gitu. Nah, itu teman-teman ya. Jadi pelaporan yang di atas ini adalah sinopsis ya. Tentang demografinya, terus tentang apa namanya? Tentang jamnya, jenis kelaminnya, usianya itu di sinopsis. Sedangkan kalau teman-teman mau lihat performa dari adsetnya ya, performa dari adsetnya itu dari pelaporan materi iklan kayak gitu. Sesimpel itu teman-teman. Di sini sudah detail banget. Sudah dimudahkan oleh Facebook. Dulu itu ini nggak ada teman-teman. Kilasan akun ini nggak ada. Cuma ada 3, kampanye, set iklan, sama adset sama ad kayak gitu. Ini nggak ada kemarin. Ini updatean sebenarnya. Nah ketika ini ada ya, kilasan akun, kita bisa lihat, oh ternyata iklan saya bagus, oh ternyata iklan saya tidak bagus. Dulu itu ketika kita ingin membaca hasil iklan, kita harus lewat sini, kampanye. Nah, ketika kita ingin membaca hasil iklan, kita harus melihat seperti ini, dulu. Ini kan susah lihatnya kan, karena memang dia gabung-gabung semua kayak gini. Jadi susah untuk menganalisanya. Terus kita harus scroll lagi, kita harus ke samping karena memang terlalu banyak ya. Nah, kalau mau simple tinggal lihat di sini kilasan akun ya.
pilih dulu satu campaign yang mana yang teman-teman ingin lihat hasilnya, misalnya ini ya, klik centang, terus kilasan akun, nanti akan ditampilkan, oke kilasan akunnya seperti ini, bla 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 kayak gitu. Nah itu untuk kilasan akun teman-teman ya. Untuk bagaimana cara menggunakan kilasan akun untuk melihat hasil iklan kita. Nah sejauh ini ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Silahkan, Mas Aliang mungkin, Mas Budi, Mas Junaidi. Jelas Mas, terima kasih. Oke. Intinya adalah kenapa kita harus membaca hasil iklan ini supaya kita tahu iklan yang mana yang bagus, iklan mana yang tidak. Yang pertama itu, yang kedua kita bisa menentukan langkah selanjutnya kayak gitu. Apakah kita harus mematikan iklan ini atau kita lanjutkan iklan ini kayak gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, datanya. Nah, data yang kita lihat dari hasil iklan ini kita bisa jadikan sebagai patokan ketika kita beriklan selanjutnya, kedua kalinya, ketiga kalinya, ataukah selanjutnya kayak gitu. Karena hasil ini sudah real kayak gitu. Coba lihat tadi ya, ketika saya iklankan dua materi iklan ini, satu gambar, satu video, ini kan saya nggak tahu materi iklan yang mana yang lebih bagus, materi iklan yang mana yang lebih powerful ya. Terus saya juga nggak tahu targeting yang mana, kata kunci yang mana yang lebih powerful, reseller kah, small business kah, Bogor order kah, ataukah bisnis online. Saya nggak tahu, awalnya saya nggak tahu. Nah tujuannya saya untuk beriklan adalah bukan closing, untuk di awal ini bukan closing, saya nggak mencari closing. Adapun ketika ada closingnya itu bonus, karena mungkin memang tepat sasaran kan. Yang saya inginkan ya, goal saya ketika beriklan pertama kali adalah mencari data. Nah ini salah satu mindset sebenarnya. Jangan memiliki mindset yang betul-betul harus closing terus, harus closing, jangan. Karena akibatnya nanti bakalan kecewa teman-teman. Bakalan kecewa ketika hasilnya tidak maksimal. Nah di sini saya coba untuk I put my very low expectation. Jadi ekspektasi itu saya taruh paling bawah ya. Artinya saya nggak ekspektasi saya mau closing. Saya mau mencari data memang. Saya mau mencari data. Jadi ketika hanya data yang masuk, ya saya sudah senang, sudah alhamdulillah kayak gitu. Nah, ketika saya ngiklanin ya, ada 4 ad set, ada 4 targeting yang saya iklanin ya, reseller, small business, order online, sama bisnis online. Ternyata reseller yang paling bagus. Ya. Iklan yang kedua ya, saya pasti akan fokus kepada reseller. Yang ketiganya ini saya tidak fokus kayak gitu. Nah, itu simpelnya sih teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke sini coba ya, kita lihat. Teman-teman juga bisa lihat sih sebenarnya di sini. Tapi ini agak ribet. Nah, kalau yang tadi ini udah dikonklusikan ya, udah dirangkum sama Facebook, kita tinggal baca. Kalau yang ini kita harus satu per satu. Misalnya, kita mau lihat traffic ini ya. Kita mau coba lihat ini hasil iklannya seperti apa. Kita centang, terus kita lihat perincian. Nah, perincian ini teman-teman bisa lihat dari berdasarkan tiga hal ya. Yang pertama berdasarkan waktu, berdasarkan pengiriman, dan berdasarkan tindakan. Waktu ya sama, kita lihat misalnya di minggu ini berapa orang yang banyak kayak gitu. Nah, ini berdasarkan waktu, bulan kayak gitu. Sedangkan yang kedua adalah berdasarkan pengiriman. Kalau ini ya lebih detail lagi, usia, jenis kelamin, terus wilayah, kawasan, perangkat tayangan juga bisa, platform juga bisa. Nah, ini lebih detail teman-teman. Misalnya, kita mau lihat iklan ini lebih banyak tampil di mana, ya. Kemarin kita sudah bahas tentang penempatan iklan ya. Nah, kalau teman-teman mau lihat data penempatan iklan, lihatnya di sini, di platform. Klik platform ya, klik platform. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ternyata iklan ini lebih banyak tampil di, coba lihat ya, kita lihat hasilnya. Lebih banyak tampil di Facebook daripada Instagram dan Audience Network. Artinya, di iklan selanjutnya saya akan fokus kepada Facebook saja. Saya tidak akan fokus ke Instagram dan Audience Network. Karena ini tidak menghasilkan. Di sini cuma 2 klik ya, dua klik, dan di sini tidak ada kliknya. Artinya Facebook akan menjadi penempatan tersendiri untuk saya kayak gitu. Terus bisa juga dilihat penempatan ya. Kalau ini platform ya artinya Facebook kah,
Instagram kah, atau audience network kah, atau messenger kayak gitu. Nah, kalau penempatan ini lebih detail lagi, dia lebih ke beranda kayak gitu. Nah, ini kita bisa lihat teman-teman. Oh, ternyata Facebook beranda ya, aplikasi seluler yang paling mendatangkan yang paling banyak mendatangkan orang, 174 orang. Dari beranda ya, dari beranda feed ya, halaman kita yang beranda itu, tapi aplikasi seluler. Sedangkan web seluler itu ada 2. Nah, kalau ini web seluler biasanya ini orang-orang yang mengakses Facebook melalui web seluler, bukan melalui aplikasi ya. Kan biasa ya. Biasa kita lihat orang yang belum install aplikasi Facebook, mereka ketika ngeklik link masuk ke Facebook itu kan diarahkan masuk ke apa namanya? ke ke apa sih namanya? Ke web lah, ke web bukan aplikasi ya. Nah, dia kan kebaca di situ. Terus desktop, orang-orang yang membuka iklan saya melalui desktop tidak ada ya, tidak ada. Nah, ini bisa kita lihat sedetail ini, teman-teman. Oh, sorry. Ini yang iklan yang pertama ya. Kita fokus yang di sini ya, iklan yang kedua. Ini ya. Nah, di sini tetap aplikasi seluler paling banyak 181. Sedangkan marketplace cuma mendatangkan 3 orang ya. Terus ada beranda video juga mendatangkan 22 orang, lumayan lah ya beranda video. Terus Instagram cuma 2 orang kayak gitu. Nah, itu untuk penempatan. Terus apa lagi yang teman-teman mau lihat? Apa lagi ya? Pokoknya di sini sudah detail semua teman-teman. Teman-teman tinggal klik-klik ya. Klik-klik apa-apa saja yang teman-teman ingin tahu nanti akan ditampilkan. Seperti itu. Nah, kita pindah ke yang lainnya ya. Berdasarkan tindakan, coba kita lihat ya. Di sini ada halaman tujuan, ada perangkat konversi, ada kartu karosel dan lain sebagainya. Coba kita lihat halaman tujuan. Nah, halaman tujuan ini ada beberapa ya, audience network, Facebook, beranda kayak gitu. Nah, ini ternyata yang paling banyak mendatangkan adalah Facebook tetap ya. Facebook berandanya iklan saya yang ada di beranda paling banyak yang menggunakan aplikasi seluler dan semua tujuan ya, semua tujuan artinya ini mengarah ke landing page saya kayak gitu. Dia mengklik langsung ke dalam halaman yang saya tujukan yaitu halaman landing page. Mendatangkan 181 orang. Oke, nah itu. Sekarang coba kita lihat ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Ini kan banyak matriks ya. Banyak matriks yang teman-teman harus perhatikan. Dan ini cuma sebagian kecil matriksnya. Banyak matriks-matriks yang lain yang teman-teman bisa coba cek lagi. Coba ya. Nah, cara mencek matriks-matriks yang lain itu di sini di kolom kinerja. Ya. Kolom kinerja kalau teman-teman pakai default ya, pakai bawaan dari Facebook yang tampil cuma yang ini, cuma yang penting-penting saja ya yang tampil. Ya, sudah saja. Nah, yang tampil cuma penayangan aktif atau tidak, terus strategi penawarnya pakai apa, pakai klik tautan biaya terendah atau bagaimana, terus anggarannya menggunakan apa, menggunakan otomatis atau pakai BOD, terus editan terakhir kapan ya, terus hasilnya ya cuma ini yang ditampilkan kalau pakai default. Tapi kalau teman-teman mau lebih detail lagi, teman-teman bisa klik kolom kinerja terus sesuaikan kolom ya. Kita sesuaikan kolom. Nah, ini banyak matriks yang teman-teman bisa lihat. Terus kita bisa hapus juga. Misalnya kita mau hanya menayangkan ya. Coba kita hapus penayangan, hapus nama set iklan biarin aja, strategi penawaran hapus, nggak penting, anggaran ya tetap, hasil jangkauan impresi biaya per hasil, peringkat kualitas boleh, berakhir nggak usah, jadwal nggak usah. Nah, kita tambah karena iklan saya ini video ya, jadi kita mau lihat
kita mau lihat berapa orang yang klik yang lihat video saya 70%, berapa orang yang lihat video saya 80% dan lain sebagainya. Oke, di sini ada ya. Video diputar hingga 25%, 50%, 75%, 95%, 100% ya. Sudah, terus kita terapkan. Oke, kita lihat hasilnya ya. Nah, teman-teman bisa lihat matriksnya yang di atas ini ya. Video saya itu berdurasi sekitar 1 menit. 1 menit. Video saya yang saya iklankan ini berdurasi 1 menit ya. Nah, kita bisa lihat dari awal ya. Nah, jangkauan yang dijangkau impresi dulu ya. Impresi yang bisa diperlihatkan oleh Facebook ya, ada 13.469 kali iklan saya tampil di beranda ya. Ada 13.000 kali. Tapi jangkauannya cuma 11.000 ya. Yang tadi saya bilang ya, artinya ada beberapa orang yang tampil bisa 2 kali. Nah, kayak gitu. Teman-teman bisa lihat sini frekuensinya ya. Frekuensi itu adalah berapa kali iklan saya tampil di satu orang. Nah, ini ada sampai mungkin kedua kali orang ya. Kedua kali di satu orang yang sama kayak gitu. Oke, hasilnya ada 140 orang yang datang yang klik tautan saya ya. Terus kita lihat jumlah yang dibelanjakan sekian, biaya per hasilnya sekian. Terus nah, klik tautan ya. Klik tautan unik ya. Klik tautan unik ini beda, teman-teman. Dia bukan klik tautan yang masuk ke dalam landing page. Nah, jumlah orang yang mengklik yang melakukan klik tautan. Jadi kalau misalnya teman-teman beriklan terus teman-teman menyertakan link yang berbeda di dalam copywriting. Nah, itu masuk ke sini ya. Itu masuk ke sini. Coba lihat ya. Di sini kan klik tautannya ada 140, di sini cuma 133. Artinya tautan yang saya masukkan di dalam copywriting, di dalam captionnya itu ada orang yang mengklik 133 orang kayak gitu. Tapi arahannya juga sama ke landing page juga kayak gitu. Nah, klik tautan ya sama 140 ya hasilnya. Nah, sekarang kita masuk ke tayangan videonya karena memang materi iklannya adalah video. Di sini yang nonton video saya sampai 3 detik ada 2.000 orang, 2.051 orang ya. Persentase video ditonton ada 3,12% ya, lumayan tinggi. Nah, waktu tonton rata-rata video saya itu 3 detik ya. Dari sekian banyak orang yang nonton itu rata-rata ditonton itu sampai 3 detik doang kayak gitu. Artinya ada materi iklan saya yang kurang bagus, yang kurang menarik. Ya, inilah yang jadi nanti evaluasi kita, menjadi reviewnya kita. Oh, ternyata iklan saya ini, video saya ini belum terlalu bagus. Saya harus perbaiki lagi supaya orang bisa ngeklik dan nonton lebih lama kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk ke video diputar hingga 25%. Ada 118 orang yang nonton video saya 25% dari 1 menit tersebut. Artinya sekitar berapa ya? Mungkin 15 detik mungkin ya, 15 detik. Mereka nonton iklan saya 15 detik itu ada 118 orang. Terus yang 50% artinya yang sekitar 30 detik ya, karena kan 1 menit. 30 detik ada 44 orang ya yang nonton iklan saya, video saya. Terus 75% ada 26 orang, yang 95% 20 orang, dan video diputar hingga 100% ada 21 orang. Nah, ini sistem funnel juga, teman-teman. Jadi kita bisa lihat, oh ternyata iklan saya itu ditonton 90% cuma 20 orang. Artinya kita harus lebih bagus lagi iklannya. Nah, inilah yang kemarin saya sebutkan bahwa ketika kita ngiklan pakai video views, kita bisa custom audience, teman-teman. Kita bisa custom orang-orang yang ini. Misalnya, saya ingin retargeting kepada orang-orang yang nonton iklan saya sampai 75%. Karena iklan ini kan bukan jualan ya. Saya cuma mengarahkan mereka supaya masuk ke dalam landing page saya. Cold market. Nah, ketika saya ingin retargeting ke mereka, saya bisa menjadikan mereka custom audience. 26 orang ini saya bisa custom mereka, menjadi audience saya. Kayak gitu. Saya bisa custom audience mereka, saya bisa retargeting ke mereka, dan saya bisa menjadikan mereka sebagai lookalike audience. Jadi sangat-sangat powerful kalau kita menggunakan video. Ya, teman-teman. Nah, itu sih sedikit bagaimana cara membaca hasil iklan. Teman-teman.
Nah, sebelum kita ke yang satu lagi ya, bagaimana cara kita menentukan apanya yang salah kayak gitu. Kita lihat hasil iklan, kok ini bisa rendah, kok ini bisa kecil. Nah, kita bisa menganalisa. Oh, yang salah yang ini, yang bagus yang ini itu bisa kita analisa. Tapi sebelum ke situ, untuk yang ini kira-kira ada yang ingin ditanyakan teman-teman, silahkan. Mas Aliang, Mas Budi, Mas Junedi. Ataukah sudah jelas? Kalau sudah jelas, langsung saja kita ke materi selanjutnya. Sementara jelas, Mas. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke Oke. Nah, ini cara membaca iklan traffic ya, iklan traffic juga dan juga PPE. Ini hampir-hampir sama cara membacanya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada warna warna biru ya, warna biru gelap, biru tua, di bawahnya ada warna merah ya. Ini traffic ya. Nah, kenapa berbeda? Jadi ada dua hal yang teman-teman harus perhatikan ya ketika membaca hasil iklan. Yang pertama adalah iklan Anda sendiri ya. Iklan Anda itu maksudnya dari copywriting-nya, materi iklannya, terus targeting-nya. Nah, itu yang disebut dengan iklan kayak gitu. Jadi itu yang pertama, teman-teman harus perhatikan. Yang kedua, setelah Anda memperhatikan iklan Anda ya, yang kedua yang harus Anda perhatikan adalah di luar eksternal. Oke. Jadi saya bagi menjadi dua ya. Satu internal faktor, yang kedua eksternal faktor. Internal faktor itu apa? Internal faktor ini adalah iklan kita sendiri, sedangkan eksternal faktor adalah di luar iklan kita. Artinya kayak websitenya kita, terus landing page-nya kita, copywriting di dalam landing page-nya kita, terus kecepatan dari websitenya kita, itu semua eksternal faktor kayak gitu. Nah, bagaimana cara mengetahui bahwa salahnya di mana kayak gitu? Iklan saya sudah jalan 5 hari misalnya, tapi ternyata banyak yang berkunjung ya. Banyak yang dijangkau oleh iklan saya, tapi sedikit yang berkunjung ke dalam website saya kayak gitu. Nah, kita mau tahu salahnya di mana. Nah, cara mengetahuinya adalah kita mengklasifikasikan dulu. Ada dua hal, ada internal, ada eksternal. Internal tadi iklan kita ya. Iklan kita ini sudah masuk ke captionnya, copywritingnya, terus materi iklannya, videonya, gambarnya, targetingnya. Pokoknya semua yang kita set di dalam dashboard iklan itu ya, di dalam targeting tersebut. Sedangkan kalau yang eksternal adalah hal-hal yang kita set, yang kita atur di luar dashboard iklan. Contohnya ya websitenya kita harus pastikan website kita ini speednya cepat atau tidak, kecepatannya bagus atau tidak, terus copywritingnya yang di dalam website ini bagus atau tidak, kayak gitu. Jadi ada eksternal faktor juga. Nah, coba kita lihat ya tadi yang iklan yang saya. Oke, kita coba lihat ini. Nah, artinya ini kan iklan saya ini adalah iklan materinya video ya, materinya video. Nah, saya harus lihat, coba lihat ya, jangkauan impresi ya. Jangkauan impresi ini jangkauan, kita jangkauan dulu. Jangkauan ini ada 11.000 orang ya. Tapi yang masuk ke Facebook, ke landing page saya ada 140 orang. Ini kan ada gap yang lumayan besar, teman-teman. Ada gap yang lumayan besar. Ada 11.000 orang yang lihat iklan saya, yang dijangkau oleh iklan saya, tapi yang yang masuk ke dalam halaman saya atau landing page saya itu cuma 140 kayak gitu. Ini kan ada gapnya. Nah, kita mau tahu kayak gitu. Kita mau tahu kok bisa ada gap, apanya yang salah. Nah, kalau dari sini ya, kita bisa lihat ini kan jangkauan ini adalah internal ya. Jangkauan ada internal, berkaitan dengan internal. Artinya jangkauannya sudah bagus, tapi yang ngeklik iklan saya itu rendah, cuma 140 orang. Artinya yang harus kita benahi adalah mungkin copywriting-nya. Targetingnya sudah tepat, tapi copywriting-nya yang kurang tepat, ataukah mungkin materi iklannya, videonya, gambarnya, itu yang kurang tepat. Nah, itu yang akan saya perbaiki nantinya. Karena ada gap di sini, ada jeda, bukan jeda sih, ada selisih ya.
ada selisih antara jangkauan ya, berapa yang saya jangkau dengan berapa yang masuk menjadi hasil. Nah, kayak gitu. Coba kita lihat tadi yang di PPT ya. Kita coba lihat CTR ya. CTR-nya. Nah, untuk melihat CTR-nya sama, kita masuk ke sini, terus kita khusus ya. Sesuaikan kolom. Terus kita lihat CTR. Kita hapus dulu yang tidak ini ya. Kita hapus ini, terus ini. Tautan ini. Nah, kita cari CTR. Ya. Nah, ini. CTR semua ya. Kita terapkan. Oke, kita cari CTR-nya yang mana. Saya ke depan ini dulu ya. CTR ini ke atasin supaya kelihatan nanti. Lihat di sini. Nah, kita terapkan. Nah, ini CTR teman-teman. Nah, CTR ini apa ya? Presentase waktu orang melihat iklan Anda dan melakukan klik. Nah, ini yang penting juga CTR. Click through rate ya. Jadi berapa orang yang yang melihat iklan kita dan berapa orang yang ngeklik. Nah, presentasenya ini. Oke. Nah, coba kita lihat ya. Pembandingnya. Jadi cara bacanya adalah semakin rendah CTR ini ya, semakin rendah CTR-nya, semakin bagus kayak gitu. Coba lihat ya. Coba lihat di sini ada 3000, cuma menghasilkan 46. Ini paling rendah kan CTR-nya 2,8. Nah, sedangkan yang ini tinggi. Ini tinggi. Kenapa? Karena banyak jangkauannya, sedikit yang klik. Jadi untuk mendapatkan CTR adalah ya ini aja bagi 533 dibagi 9 dikali 100%. Nanti akan dapat segini. Nah, semakin tinggi CTR-nya itu semakin jelek kayak gitu. Tapi semakin rendah dia semakin bagus. Coba lihat ya yang ini ada 11.140 yang klik, ini lumayan. Tapi kalau mau dilihat persentasenya yang ini sih, yang paling rendah ini. Tapi karena jangkauannya cuma segini ya, makanya dia rendah. Makanya di sini kuncinya adalah kita mendatangkan atau kita menjangkau orang sebanyak-banyaknya. Nah, ketika iklan kita sudah menjangkau orang sebanyak-banyaknya, kita sudah tahu, oke, iklan saya sudah maksimal jangkauannya. Sekarang kita mau lihat yang klik atau yang ngeklik iklan kita itu berapa? Apakah sudah banyak atau tidak? Kalau di sini sudah banyak, artinya materi iklan Anda sudah bagus. Tapi ketika tidak bagus ya, artinya materi iklan Anda tidak bagus. Harus dievaluasi di situ. Gitu. Terus apalagi? Ya. Nah, kita lihat kalau misalnya tadi saya gunakan website ya, saya harus lihat faktor internalnya sudah bagus atau tidak. Kalau ini memang sudah menggunakan pixel ya. Kita coba lihat kita coba ambil lagi kayak klik landas, coba. Nah, ini. Jadi saya mau lihat berapa orang yang masuk ke dalam halaman saya, yang betul-betul masuk ke halaman saya. Kita pilih ini, penayangan halaman tujuan ya. Jadi Facebook akan melihat ya berapa orang yang berhasil masuk ke dalam halaman saya. Nah, kalau ini jelek ya, artinya ada sesuatu yang salah di dalam website saya. Baik itu kecepatannya ataukah loadingnya mungkin. Nah, ini harus diperhatikan. Coba kita lihat ya. Kita naikkan ke atas. Kita taruh CTR ya. Terapkan. Nah, coba lihat. Teman-teman bisa lihat ya di sini.
hasil yang klik tautan saya itu ada 140 orang, sedangkan orang yang landas ke dalam halaman saya yang betul-betul menjadi lead saya, menjadi prospek saya itu cuma 55 orang, teman-teman. Ada gap di sini, ada gap. Dan gapnya lumayan tinggi ini. Ada 140 orang yang ngeklik, 55 orang yang landas. Artinya ada masalah. Ada masalah dari lambat atau cepatnya website yang saya gunakan, kayak gitu. Kebetulan kemarin ini saya gunakan Mailchimp kalau nggak salah. Saya gunakan landing page yang ada di Mailchimp. Terus saya arahkan mereka ke sana, ya. Mereka masukkan formulir dan menjadi lead saya. Nah, ini cuma ada 55 orang yang menjadi lead saya atau prospek saya. Nah, ketika ada yang seperti ini, artinya saya harus evaluasi dulu website yang saya punya. Apakah sudah maksimal kecepatannya atau belum? Karena ada gap yang terjadi. Oke, itu sih teman-teman. Jadi 2 hal yang harus teman-teman perhatikan ya. Internal faktor dan eksternal faktor. Ketika internal faktornya bagus, artinya targetingnya Anda, terus materi iklannya Anda, itu sudah bagus. Tapi ketika eksternal faktornya yang bagus ya, artinya website Anda sudah bagus. Nah, sebaliknya juga ketika eksternal faktornya tidak bagus ya, artinya website Anda tidak bagus. Terus kalau misalnya faktor internalnya bagus ya, faktor internalnya tidak bagus, artinya ada hal yang harus Anda perbaiki di dalam iklan Anda, baik itu copywritingnya, baik itu targetingnya atau ke materi gambarnya. Oke. Penjelasan dari cara membaca iklan seperti itu, teman-teman. Jadi matriksnya yang harus diperhatikan ya. Ada matriks dasar yang harus teman-teman lihat ya. Kalau mau lihat di sini kilasan akun, tapi kalau mau lebih detail bisa masuk ke dalam sini, ke dalam kolom ya. Sesuaikan kolom, terus cari kira-kira matriks apa yang teman-teman ingin lihat kayak gitu. Oke, itu sedikit ya dari saya. Kalau ada yang ingin didiskusikan silahkan. Mas Fatul. Iya, silakan Mas Budi. Ya Mas, sedikit aja sih sebetulnya. Ini tentang masalah jangkauan. Di dalam iklan itu apa aja sih yang mempengaruhi besar kecilnya jangkauan selain budget yang kita keluarkan? Apakah ada faktor lain yang bisa mempengaruhi jangkauan itu? Oke, jangkauannya. Oke, kalau jangkauan kita harus melihat dari, kalau selain budget ya, kalau budget memang pasti mempengaruhi. Selain budget, yang bisa kita perhatikan adalah targetingnya, Mas. Kata kuncinya, ya. Kata kunci, terus umurnya, jenis kelaminnya, itu juga mempengaruhi. Karena ketika misalnya umur ya, kalau misalnya Mas Budi mentarget ke umur 30 sampai 40, itu kan cuma 10 tahun ya umurnya. Nah, ketika Mas Budi perbesar lagi, misalnya 30 sampai 60, itu artinya audiensnya atau jangkauannya bisa lebih besar. Nah, itu. Ataukah juga dipengaruhi oleh targeting. Coba lihat tadi ya. Di sini bentar. Saya klik dulu. Nah, coba lihat yang ini. Di sini kan iklan saya ini ada beberapa retargeting kan? Nggak muncul ya, coba sih. Nah, ini kan ada beberapa targeting yang saya gunakan, ada reseller, ada small business, ada order business, ada bisnis online, ya. Kita lihat ya, ternyata kata kunci reseller itu bisa menghasilkan lebih banyak jangkauan ya. Coba perhatikan jangkauannya. Lebih banyak jangkauan daripada yang lain kayak gitu. Artinya, kata kunci ini juga berpengaruh terhadap besar tidaknya jangkauan kita.
Dan bagaimana cara kita mengetahui besar atau tidaknya jangkauan kita, ya? Ada dua cara. Yang pertama, Mas Budi bisa lihat ketika Mas Budi beriklan. Ketika Mas Budi ingin mengatur adset ya di pemirsa. Di situ kan di samping kan di sini ada jangkauan kan. Nah, itu juga bisa jadi faktor bisa menjadi apa namanya? Barometer untuk menentukan jangkauan saya sudah luas atau tidak. Ya, yang ini. Ini potensi jangkauan. Misalnya saya masukkan di sini petargetan terperincinya apa tadi? Reseller ya, reseller. Nah, teman-teman pilih yang minat ya, reseller. Coba saya klik. Ada 27 juta orang yang bisa saya jangkau dengan kata-kata reseller. Ya. Sedangkan tadi kalau misalnya saya ganti menjadi apa tadi? Small business ya, small business. Nah, bisnis kecil. Coba kita lihat. Kalau tadi berapa tadi? 24 juta ya, kalau nggak salah. Kalau ini cuma 17 juta, kayak gitu. Jadi ini juga bisa kita bisa jadikan patokan sebagai parameter melihat potensi jangkauannya kita besar atau tidaknya, kayak gitu. Nah, di sini ada jangkauan per hari juga, Mas. Ini juga bisa dilihat. Nah, selain itu kalau misalnya kita mau lihat, ini kan masih asumsi ya, masih potensi jangkauan. Kalau misalnya Mas Budi ingin betul-betul lihat betul-betul lihat hasilnya, ya harus dites. Tidak ada cara lain. Kita harus ngetes. Ya caranya tadi kita tes beberapa targeting. Kita mau tentukan kira-kira jangkauannya yang lebih luas yang mana, lebih mantap yang mana. Seperti itu Mas Budi. Oke. Understand. Oke, Mas Aliang, ada yang ingin didiskusikan? Mas Junaidi mungkin? Sementara jelas, Mas. Jelas ya. Oke, membaca hasil iklan sebenarnya simpel ya. Tapi kalau misalnya teman-teman pusing, memang wajar karena baru pertama mungkin ya. Nggak ada masalah. Latihan terus aja, sering-sering aja ngiklan, sering-sering baca hasil iklan, insya Allah bisa terbiasa kayak gitu. Tapi secara dasar seperti itu sih, nggak ada yang ribet-ribet amat, nggak ada. Kita tinggal klik, kita tinggal analisa, terus kita tinggal mengambil keputusan mau dilanjutkan atau tidak. Oke, materi hari ini materi terakhir ya, cuma itu sebenarnya, cuma bagaimana cara membaca hasil iklan. Nah, kalau teman-teman punya sesuatu yang ingin didiskusikan ya, terkait mungkin digital marketing di luar Facebook Ads juga bisa. Insya Allah kalau saya tahu, saya paham, insya Allah saya coba bantu. Kayak gitu. Silahkan. Mungkin mau bahas email marketing ataukah SEO juga bisa, tapi saya nggak terlalu paham sih, dasar-dasar doang kalau SEO. Terus apalagi Google Ads juga bisa. Kalau ada yang mau diskusikan. Mas, kalau gitu saya mau nanya, Mas. Ya, silakan. Mas, ngomong-ngomong mengenai email marketing. Saya pernah beberapa kali pakai Mailchimp, pakai GetResponse. Oke. Ya. Itu misalkan saya kan memang punya database email, misalkan 1.000 orang lah. Oke. Saya kan masukin aja langsung, jebrot gitu ya. Terus lama-lama kok kayaknya ya mungkin emailnya ngebounce atau apa gitu ya. Ujung-ujung dari pihak Mailchimp itu ngapus sendiri email saya yang database saya itu, Mas. Jadi dari 1.000 misalkan tinggal sisa 100 atau 200. Nah, bagaimana menyiasati hal itu, Mas? Punya pengalaman nggak? Kayak hal-hal kayak itu. Apakah mungkin pakai aplikasi yang lain atau gimana? Oke. Mas Aliang pakai broadcast nggak? Maksudnya broadcast apa? Maksudnya di email ke database itu di email nggak atau disimpan aja? Oh, di broadcast dong. Oke.
Nah, dari proses ini mungkin ada yang salah. Apa namanya? Service email marketing yang paling sensitif menurut saya dan teman-teman internet marketer yang punya pengalaman itu Mailchimp. Saya sudah 2 akun Mailchimp saya yang di ban sama si Mailchimp karena katanya broadcastnya saya itu melanggar peraturannya mereka lah dan lain sebagainya. Dan itu bukan cuma saya yang mengalami, ternyata teman-teman yang lain juga mengalami kayak gitu. Nah, itu yang pertama. Jadi mungkin ada kata-kata atau kalimat yang mengandung makna tidak sesuai dengan keinginannya si Mailchimp ya, melanggar peraturannya mereka, kebijakan mereka. Mungkin bisa jadi itu. Terus yang kedua, ketika Mas Ali yang nge-broadcast ke orang-orang yang ada di database itu, ini banyak yang unsubscribe kan, banyak unsubscribe, artinya ya berkurang kayak gitu. Oke. Ya baik, saya paham. Maksudnya cuma gini Mas, itu sih kayaknya mereka nggak unsubscribe ya. Jadi itu tuh memang menurut Mailchimp dibilang ini sebagian ini gua harus hapus dulu, dia bilang nih. Ini gua harus opt-in apa istilahnya. Kalau salah mereka kan mau kirim konfirmasi gitu ya. Nah, gitu. Iya. Untuk menghindari hal itu ada nggak sih cara lain gitu Mas? Atau kalau gini Mas, atau gini Mas, aplikasi email marketing apa yang istilahnya tuh dia pokoknya nggak terlalu sensitif lah. Pokoknya lu masukin email ini gue hajar aja pokoknya, gimana? Oke, kalau selama ini sih saya yang pernah pakai ya, baru 3. Baru Mailchimp, GetResponse, sama kirim email. Nah, yang sekarang saya pakai kirim email. Dan itu fine-fine aja, kayak gitu. Jadi nggak ada masalah. Yang pernah bermasalah saya di Mailchimp. Kalau GetResponse sih nggak bermasalah, cuma memang masih mahal menurut saya ya, masih mahal. Jadi saya nggak pakai, kayak gitu. Nah, kirim email yang saya pakai sekarang. Terus tadi permasalahannya mungkin di sini, Mas. Jadi ketika Mas Ali yang memasukkan database, itu database-nya dari mana, Mas? Data customer memang. Maksudnya bukan dari hasil iklan kan, dari luar kan, eksternal. Oh ya bukan. Jadi gini, itu memang data itu memang customer ya, orang-orang ini pernah kontak kita istilahnya, pernah kita kirimin penawaran lah. Oke. Tapi offline toh, maksudnya Mas Ali yang ngumpulin semua kayak gitu baru dimasukin ke Mailchimp. Benar. Oke. Nah, ada kemungkinan juga yang ini yang ketiga. Jadi ketika Mas Ali yang import database yang Mas Ali yang kumpulin masuk ke dalam Mailchimp, itu ada sistem yang namanya single opt-in sama double opt-in. Kalau Mas Ali pernah dengar kan? Jadi fungsinya dari double opt-in ini apa? Untuk memastikan email yang masuk ke dalam sistemnya mereka itu aktif atau tidak. Makanya ada yang disebut dengan double opt-in. Nah, double opt-in ini ketika kita import masuk email ke dalam sana ya, si sistemnya mereka itu membaca bahwa email ini aktif atau tidak. Nah, mereka akan mencoba mengirimkan konfirmasi ke email tersebut. Ketika si punya email itu ngeklik link konfirmasinya, itu artinya dia ini aktif kayak gitu. Itu double opt-in. Nah, kalau single opt-in itu nggak bisa mendeteksi, dia cuma masukkan database ya sudah, database aja. Kita nggak tahu yang mana aktif yang mana tidak. Mungkin Mas Ali yang setting kemarin double opt-in-nya kayak gitu. Mungkin saya nggak tahu. Mungkin Mas Ali yang setting double opt-in, jadi si sistemnya ini otomatis memberikan arahan untuk mengirimkan email konfirmasi ke orang-orang yang masuk ke dalam sistemnya mereka. Nah, ketika ada orang yang tidak klik konfirmasi, ya, itu dikategorikan sebagai orang yang tidak aktif, artinya tidak dihitung sebagai database-nya Mas Ali yang. Cuma seingat saya single opt-in sih Mas ya. Saya memang nggak pakai double opt-in semua karena memang kalau setahu saya customer kayak gitu-gitu kalau kita kasih double opt-in pasti mereka reject semua pasti. Betul. Ada kemungkinan di situ, tapi saya nggak tahu kasusnya Mas Ali yang bagaimana nantinya ya. Detailnya, cara importnya bagaimana dan sebagainya, banyak faktor sih sebenarnya. Cuman kalau misalnya mau lebih tertarget ya, lebih berkualitas, saran saya jangan menggunakan email yang diambil dari offline kayak gitu, karena ya hasilnya seperti itu nantinya. Kalau mau lebih betul-betul aktif, engagementnya bagus sama user sama yang punya email, itu memang kita dari awal ambilnya yang dari online. Jadi kita minta
misalnya Facebook Ads yang kayak saya tadi kan, saya pakai Mailchimp yang tadi itu, saya pakai Mailchimp, saya ngiklan landing page-nya Mailchimp, mereka ngeklik, mereka masukkan alamat email dan lain sebagainya, double opt-in, ada konfirmasi, jadi di situ terjadi transaksi, terjadi interaksi antara saya dan dia, kayak gitu. Dia merasa kayak saya ini adalah orang yang akan membantu dia untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi ada engagement terjadi, ada interaksi yang terjadi. Makanya kemungkinan mereka subscribe atau mereka dihapus oleh Mailchimp itu rendah, gitu. Kalau saya begitu sih, Mas. Benar. Memang kebetulan memang bisnis saya yang lain itu agak susah, Mas, kalau ngumpulin kayak gitu, Mas. Memang sih ya, mungkin ini balik-balik kita mungkin harus nawarin konten atau apa gimana supaya mereka subscribe ke kita gitu ya. Betul. Dan sejauh ini sih database yang paling bagus menurut saya adalah email. Walaupun ya banyak asumsi di luar sana yang mengatakan sekarang ini jarang orang buka email, itu asumsi. Nah, saya juga awalnya berpikiran seperti itu. Ketika saya ngumpulin database email, kira-kira mereka buka nggak ya email saya? Itu asumsi saya. Dan setelah saya buktikan ya, saya broadcast ke mereka, saya engage sama mereka, dan ternyata engage memang. Maksudnya ada yang buka, ada yang baca kayak gitu. Itu artinya asumsi saya terpatahkan kan. Nah, selama itu saya sudah betul-betul berjanji bahwa saya akan kumpulin database email. Kenapa database email? Karena memang database email ini yang paling langgeng, yang paling sustain, yang paling stabil. Kenapa ya? Karena email ini dipakai di semua platform kan. Kita daftar Facebook email, kita daftar Instagram email, kita daftar apapun itu email kayak gitu. Makanya email ini jarang diganti, sangat jarang diganti. Beda halnya ketika teman-teman mengumpulkan database WA atau nomor telepon, itu sangat rentan untuk diganti sama yang punya. Nah, ketika mereka ganti email, artinya kan mereka harus ganti semua password yang ada di akun media sosialnya dan lain sebagainya. Itu kan ribet ya. Tapi kalau misalnya WA itu kan gampang banget diganti, ya udah beli kartu perdana, ganti, sudah selesai. Nah, kita nggak bisa jangkau lagi mereka. Nah, itu salah satu alasan kenapa email marketing bisa lebih penting sih sebenarnya. Mas, makasih Mas. Mungkin teman-teman yang lain mau cerita atau sharing juga silakan. Iya, ayo kita diskusi yuk. Masih ada waktu nih. Kita tadi mulai kan 9.30. 30 menit lagi. Mas Budi, Mas Junedi, yuk. Ada yang ingin didiskusikan, silahkan. Ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Ini banyak yang nggak hadir ini. Kayaknya lebih suka nonton rekaman nih. Nanti kalau misalnya ini kan hari terakhir ya, jadi silahkan nanti langsung dipraktekkan yang sudah didapatkan. Kalau ada yang nggak jelas, silahkan langsung ditanyakan di grup ya. Kenapa di grup? Karena supaya teman-teman yang lain yang punya pertanyaan yang sama mungkin bisa juga langsung tahu kayak gitu. Kecuali teman-teman butuhnya urgent, butuhnya cepat, ya mungkin bisa langsung kontak saya via Japri atau ke telepon, itu insya Allah saya layani kayak gitu. Pokoknya sampai teman-teman bisa lah, pokoknya sampai teman-teman bisa menghasilkan dari Facebook, intinya seperti itu. Karena memang goals dari kelas ini memang itu, jangan sampai sudah ikut kelas tapi hasilnya nggak ada. Nah, jadi harapan saya seperti itu, teman-teman. Memang kuncinya adalah proaktif bertanya, proaktif ngiklan, praktek dan lain sebagainya, supaya ada yang masuk lah setidaknya. Jangan sampai sudah bayar lumayan mahal ya, tapi nggak dapat apa-apa nantinya. Oke, ada lagi yang ingin didiskusikan teman-teman? Kalau nggak ada, kita tutup ini. Mas Aliang di mana? Di Jakarta, Mas Aliang? Oh iya, saya Jakarta. Di daerah mana, Mas? Saya di Cengkareng, Taman Palem. Oh, Cengkareng ya. Bandara, dekat Ya. bandara situ ya? Ya, daerah sana lah. Saya sebenarnya kan bisnisnya kan sekarang kan lagi coba di marketplace. Marketplace lumayan. Cuman ya justru pengen cobain di FB Ads.
Cuman pengalaman saya di FB Ads ini, menurut saya agak repot penanganannya memang. Betul, repot. Karena gini nih Mas Fatul, kalau pengalaman saya ya, kalau jualan nih, ini saya ngomong yang jualan aja, yang jualan langsung ya. Kalau di Oke. marketplace itu Tokopedia, Shopee, Bukalapak itu sistemnya mereka sudah ada rapi gitu, enak. Iya, betul. Kita tinggal tunggu order dari mereka aja segala macam, udah masuk ke dalam dashboard segala macam, tinggal print, tinggal jalan, beres. Iya, betul. Kalau saya coba di FB Ads ini kan kita harus bikin landing page, bikin iklan juga di FB, terus harus bikin landing page. Nanti belum mungkin ada yang chat-chat, ngechat nanya-nanya, Nggak jadi beli. terus kita data ntar dia order kan, justru kalau yang manual masih lebih repot lagi. Kalau enggak ya harus Betul. langganan lagi order online itu, dia punya sistem itu, mantau lagi, memang agak repot saya bilang memang. Iya, saya juga sama. Memang seperti itu sih, karena ya artinya ada plus minus lah ya, ada plus minus. Marketplace juga ada plusnya, ada minusnya juga. Facebook juga seperti itu, ada plus, ada minusnya. Ya, tergantung kita maunya yang seperti apa sebenarnya. Kalau misalnya sekedar goalsnya adalah sekedar ingin mendapatkan orderan ya, closing, marketplace adalah tempatnya memang, karena memang orang masuk ke marketplace ya memang untuk beli sesuatu kan, bukan untuk nyari apa ya, memang tempatnya. Tapi kalau misalnya mau mau jangka panjang, mau yang ribet-ribet sedikit ya bisa lah pakai Facebook. Bisa otomatis manual bikin landing page-nya dan lain sebagainya. Tapi itu ini sih pilihan ya, pilihan personal. Mas Fatul, Iya. saya masih ragu dengan apakah memang benar ya banyak orang suka belanja manual ya Mas ya. Maksudnya belanja lewat WA itu memang masih banyak orang ya. Mas, suaranya kurang jelas, Mas. Sorry, dengar nggak Mas? Sedikit lagi. Sebentar. Ya. Dengar Mas Fatul. Dengar. Mas, saya masih bingung. Saya agak bingung karena saya sendiri jujur, saya belanja udah pasti sekarang belanja apa juga di marketplace. Betul. Saya bingung, apakah masih banyak orang belanja di Facebook, belanja di Instagram, terus chatting, terus transfer manual kayak gitu, apakah masih banyak ya? Oke. Ini kan sebenarnya asumsi ya, karena berdasarkan subjektivitas kan, berdasarkan diri sendiri. Nah, ternyata di lapangan nggak sesuai dengan asumsi kita. Saya juga awalnya seperti itu, dan saya buktikan masih banyak orang yang closing lewat WA, dan produknya juga dijual di marketplace kayak gitu. Produknya dijual di marketplace, diiklanin lewat Facebook, ternyata bisa lebih menghasilkan. Tapi karena memang saya tidak pernah jualan retail ya, saya nggak pernah terjun ke dunia retail, karena memang klien yang saya tangani properti, konveksi kayak gitu. Saya nggak pernah ke marketplace, jadi saya nggak tahu pasar di sana. Tapi yang jelas masih banyak orang yang beli. Nah, itu nanti tergantung dari penawarannya kita sebenarnya, Kemarin kalau Mas Ali yang mungkin sering lihat ya, banyak iklan produknya sebenarnya ada di marketplace. Harganya misalnya 50.000, terus dijual di Facebook itu 150.000 ya. Nah, itu banyak yang beli, Mas. Jangan salah ya, banyak yang beli itu. Dan memang ada marketnya sebenarnya, Padahal sudah di-up sampai 3 kali lipat harganya. Sampai 150.000, kayak kunci-kunci Inggris itu kan, kayak spray botol itu kan ada dijual di marketplace sebenarnya. Di marketplace harganya 50.000, di Facebook kita jual 150.000, tapi ada yang beli. Karena memang beda market. Kalau dari analisa saya itu lebih ke ini sih sebenarnya, ke behaviornya market. Kalau di marketplace itu kebanyakan orang-orang menengah ke bawah. Ini analisa saja ya. Saya nggak tahu datanya tidak benar atau tidaknya. Yang saya analisa adalah di marketplace itu kebanyakan orang yang belanja adalah menengah ke bawah. Kenapa? Karena harga dari marketplace itu sangat rendah ya. Sampai banting-banting harga orang di sana. Perang harga istilahnya kan.
Nah, orang-orang yang mencari harga semurah itu adalah orang-orang yang menengah ke bawah, pasti itu, pasti. Menengah ke bawah. Sedangkan orang-orang yang menengah ke atas itu mencari harga yang tidak segitu. Harganya mereka itu up memang, harga di atas gitu. Malah sebaliknya ketika mereka lihat harga barang misalnya, harga barang yang tidak masuk akal ya, harga yang sangat murah sampai tidak ada margin sama sekali, itu mereka nggak mau beli karena takut KW mungkin ya. Nah, mereka lebih prefer harga yang tinggi. Nah, ketika kita bikin iklan di Facebook, harganya kita up dengan barang yang sama, itu ternyata lebih mahal karena target yang kita sasar target yang berbeda. Marketplace targetnya orang menengah ke bawah, kalau Facebook kita target yang lebih middle up lah ya. Nah, itu ada yang beli, Mas. Seperti itu. Itu analisa saja sih sebenarnya. Karena masih banyak saya lihat orang-orang yang jualan produk yang ada di marketplace dijual di Facebook tapi masih laku. Mas, saya juga gitu. Kan ini Mas Fatul, kalau di Facebook kan kita kan nggak bisa cari barang kan. Misalkan saya mau cari kunci Inggris, emang bisa cari siapa yang kunci Inggris? Oh, enggak. Begini, itu kan kalau di iklan kan begini Mas, di iklan Facebook kan kita bisa ada penempatan marketplace misalnya. Nah di marketplace kan orang bisa cari barang di marketplace-nya Facebook, marketplace-nya Facebook. Nah di situ kan bisa orang klik barang ya. Nah ketika kita misalnya ngiklan ke marketplace, ngiklan berbayar di marketplace-nya Facebook, itu iklan kita tampil di sana. Coba kita lihat ya. Kita lihat marketplace. Nah ini marketplace-nya Facebook. Ketika kita ngiklan ke sana itu iklan kita tampil di sana. Nah ini juga bisa menjadi salah satu faktor sebenarnya. Tapi kalau secara general sih sebenarnya iklan di Facebook itu tidak berdasarkan pencarian karena memang sistemnya itu kita jemput bola. Kalau di marketplace kan kita lempar bola kan, kita lempar bola orang yang datang kayak gitu. Kalau di Facebook kita jemput, kita datang, kita tawarin, mau nggak produk saya ini? Kamu punya solusi, kamu punya masalah ini kan? Saya punya solusi seperti itu. Beda sistem. Kalau di marketplace itu kita lempar bola, kalau di Facebook kita jemput memang bolanya, Mas. Kalau analisa saya seperti itu, Mas. Nah kalau seperti ini kan, ini Dodly ini kan nggak ada hubungannya sama orang handphone kayak gini. Dia cuma testing dulu pasti ini si Dodly ini. Dia mau tes kira-kira marketnya itu ada di penempatan mana, di marketplace kah atau di tempat lain. Makanya di sini dia tampil juga si Dodly. Padahal dia produknya ini doodle video. Nah kalau misalnya Mas Ali yang ngiklannya elektronik ya, terus milih penempatan marketplace, ya bisa langsung target aja ke marketplace. Target ke marketplace artinya iklan Anda kan nanti muncul di sela-sela orang ini kayak gini. Apakah bisa muncul paling atas mungkin? Bisa muncul di mana? Misalnya kayak gini. Seperti itu sih kalau menurut saya Mas Ali ya. Oke, makasih Mas Fatul. Mas sekalian Mas, saya mau pamit dulu Mas ya, karena saya mau keluar sebentar ya. Siap-siap, ini sudah kita mau tutup juga sih kalau nggak ada yang ingin ditanyakan lagi. Oke, saya tutup dulu ya teman-teman ya, Mas Alian ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah hadir di hari terakhir ini, di hari ke-7. Semoga semakin dapat insight lah, semakin dapat sesuatu yang bisa langsung dipraktekkan. Kuncinya adalah testing. Kita harus tes betul-betul apakah ini bekerja atau tidak. Karena kalau tidak ya percuma kayak gitu. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih banyak. Mungkin nanti saya akan japri satu-satu teman-teman untuk meminta masukan, meminta kritik dan saran yang membangun untuk saya dan perusahaan saya lebih baik ke depannya ya. Saya mohon bantuan dan kerjasamanya teman-teman. Itu saja sih dari saya. Ketika ada kendala nanti di lapangan, di praktek, silahkan langsung kontak saya, masuk ke grup, tanyakan di grup, kita diskusi di sana atau langsung japri saya. Insya Allah saya bebas sampai teman-teman betul-betul puas dan betul-betul bisa bisa mempraktekkan dan bisa menghasilkan dari Facebook Ads. Oke? Nah itu dari saya. Terima kasih banyak semua Mas Aliang, terima kasih banyak Mas Budi, terima kasih banyak Mas Junedi, terima kasih banyak dan teman-teman semua. Saya akhiri meeting terakhir kali kita ini ya dengan sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan selamat siang. Saya Muhammad Fatul Amin. Insya Allah kita ketemu di tempat yang lain ya.
di grup Facebook mungkin nanti kita webinar sekali sebulan, insya Allah di sana. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.